alhamdulillah. Jadi teman-teman yang bisa masih komunikasi dengan keluarga, saudara itu merupakan kenikmatan juga. Berbeda dengan kami ini sangat terbatas sekali, tetapi alhamdulillah tetap masih berkomunikasi, masih artinya semua tetap berjalan seperti biasa, tidak mengurangi nilai tertentu dalam hubungan keluarga, begitu Mas Amin. Kadang malah yang setiap hari tinggal sama keluarga kan hubungannya kadang malah tidak harmonis. Gitu. Oke, Mas Bima ini sekarang sudah S3 di umur 26 ya? Ya, betul. Ya alhamdulillah Mas Amin. Jadi sebenarnya dulu itu ya tetap sih tidak sefantastis itu cita-citanya. Ya awal mula tetap cita-citanya sebagai kuliah selesai S1 sudah begitu. Tetapi kemudian sembari berjalannya waktu Tuhan mengantarkan saya di usia yang 26 ini masuk ke program doktoral begitu. Sekarang sudah program doktoral. Ya, masih semester 2 ini Mas Amin. Wah, semoga lancar. Ini dia, masih umur 26 sudah program doktor. Luar biasa bukan? Jadi, gimana membagi waktunya Mas? Kok bisa? Maksudnya dengan Samin juga sibuk di organisasi kan? Ya, betul. Jadi begini, untuk program dokter itu saya tempuh termasuk dalam waktu yang sedikit cepat Mas Amin, dibandingkan normalnya gitu. Teman-teman itu ada yang masih program S2, ada yang beberapa yang masih di S1-nya belum selesai. Bahkan teman satu kelas saya itu di program S3 itu rata-rata umurnya 50, ada yang 55, ada yang 57 begitu. Jadi saya ini umurnya sekelasnya cucu mereka. Tetapi tidak apa-apa lah, tidak masalah. Tetapi tetap saja itu menjadi peluang bagi saya untuk belajar kepada mereka yang lebih senior dari saya, gitu kan. Program doktoral itu keren ya. Malah sudah sekelas sama kakek-kakek ya Mas ya. Oke, terkait proses S3 tentu itu sebuah keberuntungan ya. Tetapi tidak terlepas dari kebijakan kita sendiri Mas Amin. Artinya terkait dengan mental, keberanian begitu. Seberapa jauh kita siap untuk membagi waktu dengan banyak ya kegiatan mahasiswa itu, termasuk organisasi, pekerjaan, untuk biaya kuliah itu kan mahal Mas Amin ya. Apalagi di jenjang program doktoral itu ya cukup mahal lah untuk biayanya. Tetapi kemudian itu bukan menjadi sebuah hambatan bagi kita sebenarnya untuk melanjutkan perkuliahan Mas Amin gitu. Yang penting mindset ini betul-betul spiritnya ada gitu. Apalagi untuk teman-teman yang masih muda itu peluangnya masih panjang sekali gitu Mas Amin. Oke. Umur 26 S3, pembiayaan pastinya mungkin ya pasti juga jerih payah sendiri. Emang background orang tua sampean mohon maaf loh ya, seperti apa emangan? Maksudnya kaya, kok bisa lancar itu? Biasanya kan kadang S1 selesai karena memang pengaruh dari mungkin orang tua, terpaksa harus S2 biaya lah seperti itu. Gimana backgroundnya? Gini Mas Amin, saya itu sering berbagi sharing dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman di bidang pekerjaan, ataupun bahkan teman-teman yang ngopi itu diskusi itu. Saya sering mengatakan bahwasanya pendidikan ini sebenarnya materi atau uang ini bukan menjadi tolak ukur utama. Karena saya sendiri mengalami, orang tua saya itu petani ya, petani yang sebenarnya lahannya juga tidak banyak. Orang tua saya itu pekerjaannya ya menanam sayuran, nanam padi, yang perharinya mungkin tidak lebih dari 100.000, tidak lebih dari 50.000 penghasilan perharinya. Itu kalau dirasionalisasikan otomatis ya tidak cukup untuk biaya perkuliahan begitu, apalagi untuk sampai program doktoral. Sehingga itu menjadi value ya, tantangan, challenge bagi saya untuk bagaimana menuntaskan ranah ekonomi ini untuk pembiayaan perkuliahan gitu. Jadi ya sembari kuliah sembari nyambi kerja Mas Amin. Entah apa itu nanti harus kita bangun sendiri begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk kesibukan sehingga dapat membantu
pembiayaan kita. Itu tapi selama ini teman-teman mulai pondok jenenge petani di Sumatera mesti soge. Kaya lah mesti mampu. Kan ada sawit, karet, kan Sumatera kopi, ketela pun itu bisa menghasilkan uang ratusan juta gitu. Ya, betul Mas Amin. Untuk petani Sumatera. Sebenarnya untuk apa ya? Ukuran secara umum memang sih petani di Sumatera itu banyak ya, yang lahannya itu luas Mas Amin. Cuman tetaplah lagi-lagi itu tidak berlaku untuk semua gitu. Tetap ada ya petani-petani itu yang memang mereka memang apa ya, aset lahannya itu juga terbatas gitu. Misal cuma setengah hektar atau 1/4 hektar, ada juga yang puluhan hektar gitu. Tetapi itu yang menengah ke atas. Kalau yang menengah ke bawah seperti orang tua saya itu ya kelasnya setengah hektar itu. Nggak tahu ya kalau hitungan di Jawa itu berapa ru gitu katanya kan. Tetapi tidak semua ya petani di Sumatera itu juga lahannya banyak. Maka itu sama saja sebenarnya di Jawa sama di Pulau Sumatera, tetapi kebanyakan memang lahan di Sumatera karena memang mungkin dari unsur peradaban ya Mas Amin, secara ekonomi, pendidikan dan kepadatan penduduk ini berbeda, maka nominal harga lahan ini berbeda gitu. Bisa dikatakan lebih mahal di Pulau Jawa gitu. Malah gitu ya. Ya, betul. Untuk orang tua saya itu kelasnya petani menengah ke bawah Mas Amin, bukan petani yang lahannya banyak terus kemudian per bulannya bisa puluhan juta, tidak. Jauh dari sampai detik ini. Jadi pernah Mas sering Mas sampean lapar enggak mangan sedino dino. Ya, itu kehidupan saya Mas Amin. Jadi saya memaknai proses yang semacam itu justru ketika seseorang itu ingin merubah dirinya, maka dia harus men-challenge dirinya Mas Amin. Saya itu sering dulu waktu S1 itu di semester 7 saya sempat kolab Mas Amin secara ekonomi ya. Ekonomi tidak stabil, berada di titik terendah lah bahasanya gitu. Gitu. Agak sedikit romantis proses saya itu. Beras habis. Sering juga Mas Amin 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu cuma makan daun aja. Beneran itu, daun contoh ya, daun singkong kita rebus dengan garam, kita makan. Itu bisa 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu, dan itu berulang-ulang, tidak hanya sekali gitu. Terus kemudian di proses S2-nya sedikit membaik, sedikit ya. Sedikit membaik. Sarjana ya. Bahkan biaya untuk daftar S2 pada waktu itu saya berhutang Mas Amin. Jadi spekulasi kembali menantang diri. Setelah lulus S1 saya belum memiliki pekerjaan yang tetap, secara ekonomi belum stabil. Terus kemudian bukan berarti itu melemahkan mental saya, tidak. Justru saya menantang diri saya, wah ini harus di-challenge dengan hal baru lagi, yaitu gimana caranya saya bisa dapat biaya untuk daftar S2 gitu. Nanti untuk semester selanjutnya gimana? Nah, itu saya jadikan sebagai sebuah keyakinan bahwa nanti Tuhan akan memberikan jalannya sendiri begitu Mas Amin. Tuhan pasti memberi jalan. Iya Mas Amin.